Kebaikan seringkali dianggap sebagai kekuatan, tapi apakah itu bisa menjadi titik lemah? Kita sering melihat orang baik dirugikan karena sifatnya yang terlalu tulus. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Pahami motivasi di balik kebaikan. Kita semua pasti pernah merasakan dorongan untuk berbuat baik. Mungkin itu berasal dari keinginan untuk membantu orang lain atau sekadar menyebarkan kebahagiaan. Namun, ada kalanya kebaikan yang tulus justru bisa dimanfaatkan. Kita perlu memahami motivasi di balik kebaikan tersebut. Kadang-kadang, kita berbuat baik agar diakui oleh orang lain atau bahkan untuk menghindari konflik yang bisa terjadi. Dalam proses ini, kita bisa saja terjebak dalam siklus di mana kebaikan kita dimanfaatkan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa kebaikan kita bisa dimaknai secara berbeda oleh orang lain, tergantung pada niat dan harapan mereka. Dengan memahami motivasi di balik tindakan kita bisa lebih bijaksana dalam memilih kapan untuk berbuat baik dan kapan untuk mempertimbangkan diri sendiri. Memahami motivasi ini bukan hanya membantu kita menjelaskan tindakan kita kepada diri sendiri, tetapi juga menjaga hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Chapter 2, Tanda-tanda kamu dimanfaatkan. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa kita sedang dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Satu dari banyak tanda adalah ketika kamu merasa selalu memberi lebih, namun tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Misalnya, jika orang-orang terdekat hanya menghubungimu saat mereka butuh bantuan, itu salah satu pertanda yang perlu diwaspadai. Rasa kecewa sering muncul setelah berbuat baik, terutama ketika usaha yang kamu lakukan tidak dihargai atau justru diabaikan. Situasi-situasi ini bisa membuat kita merasa terbebani, bahkan sampai ke titik kelelahan emosional. Oleh karena itu, penting untuk mengenali batasan diri dan memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan orang lain berkembang. Jika seolah-olah hubungan yang kamu jalani terasa satu arah, ada baiknya untuk memberi ruang bagi diri sendiri dan berpikir ulang tentang kebaikan yang kamu tawarkan. Mungkin, saatnya untuk menghentikan rutinitas tersebut dan mengevaluasi apakah tindakan baik yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat, atau malah sekadar menambah beban. Chapter 3, Ketahui batasan dalam kebaikan. Menetapkan batasan dalam kebaikan adalah langkah yang sangat penting agar kebaikan tidak menjadi sumber stres. Kebaikan yang tulus seharusnya menjadi sesuatu yang memberi kebahagiaan, bukan beban. Oleh karena itu, dengan menetapkan batasan yang jelas, kita bisa memastikan bahwa tindakan kita adalah pilihan, bukan kewajiban. Misalnya, jika kamu sering merasa ditagih untuk membantu, cobalah untuk menetapkan seberapa banyak waktu atau energi yang ingin kamu alokasikan. Ingatlah bahwa berkata tidak berarti kamu menjadi orang yang tidak baik, justru itu menunjukkan rasa menghargai terhadap diri dan waktu. Dalam mengomunikasikan batasan ini kepada orang-orang di sekelilingmu, penting untuk melakukannya dengan lembut namun tegas. Ini akan membantu mereka memahami posisi kamu dan, jika mereka benar-benar menghargai kebaikanmu, mereka tentu akan bisa memahaminya. Dengan begitu, kita bisa melindungi energi dan emosi kita, sembari tetap bisa berbuat baik. Chapter 4, Membangun kebaikan yang sehat. Membangun kebaikan yang sehat berarti memberi tanpa mengharapkan imbalan, sekaligus menjaga diri kita sendiri. Pertama, penting untuk mengenali siapa yang layak menerima kebaikanmu. Fokuskan energimu pada orang-orang yang saling menghargai, agar kebaikan yang kamu berikan terasa lebih bernilai. Kedua, ingatlah bahwa memberi tidak harus menyisihkan dirimu. Kebaikan yang tulus tidak harus melelahkan atau menjadikanmu merasa terpaksa. Temukan cara untuk membantu yang sesuai dengan caramu, misalnya dengan berbagi waktu atau pengetahuan, tanpa merasa terbebani. Kebaikan seharusnya menjadi sumber belajar dan pertumbuhan untuk diri kita. Dengan melakukannya, kebaikan yang kita lakukan akan lebih bermakna, memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Ini penting agar tindakan baik tidak menjadi beban, melainkan sesuatu yang menyenangkan dan memperkaya hidup kita. Chapter 5, Menjaga keseimbangan emosional.
Keseimbangan emosional adalah hal penting agar kebaikan yang kita lakukan tidak berbahaya bagi diri kita sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah semua ini membuatku merasa baik? Jika tidak, mungkin saatnya untuk mengambil langkah mundur dan merefleksikan situasi tersebut. Kenali kebutuhan pribadimu untuk tetap sehat secara emosional. Luangkan waktu untuk diri sendiri, lakukan aktivitas yang membuatmu senang, dan pilihlah hubungan yang mendukungmu. Ketika terbebani oleh tuntutan dari orang lain, jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman atau profesional yang dapat membantu. Kunci dari semua ini adalah komunikasi yang baik dengan diri sendiri serta pemahaman yang mendalam tentang batasan personal. Dengan menjaga keseimbangan ini, kamu akan mampu terus berbuat baik tanpa mengorbankan kesehatan mental dan emosionalmu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe di Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.